Hai semuanya, di video kali ini aku akan berbagi lagi ide jualan unik, menarik, dan pastinya kekinian banget. Nah, ada yang tahu nggak resep yang kali ini aku bagikan? Ini enak banget ya teman-teman, rekomen banget buat teman-teman coba. Untuk cara buatnya dan bahannya apa aja yang aku pakai, teman-teman boleh lihat sampai selesai. Pertama-tama di sini aku udah siapkan 7 siung bawang putih. Nah, ini akan aku chopper. Aku akan cincang kasar menggunakan chopper kayak gini. Kalau teman-teman nggak ada chopper, boleh dicincang pakai pisau aja ya, teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini aku akan bagi dua. Yang sedikit ini untuk tumisan ya, teman-teman, dan yang lebih banyak ini untuk minyak bawangnya ya. Kemudian aku masukkan 100 ml minyak goreng. Kemudian kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Ini yang lebih banyak ya, kita akan bikin minyak bawangnya. Nah, ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena ini prosesnya cepat banget. Nah, kalau udah warnanya kecoklatan kayak gini, langsung matikan api kompornya ya teman-teman, biar nggak gosong. Dan hasilnya kayak gini, kemudian kita sisihkan sampai dingin. Selanjutnya kita akan bikin bahan isian. Ada 700 gram bengkuang, ini udah aku cuci. Kemudian kita akan parut menggunakan parutan seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan parut semuanya. Untuk hasilnya kayak gini. Nah, ini dia jadinya banyak banget ya. Kemudian akan aku saring, ini karena masih ada airnya ya. Nah, ini saringannya udah bersih ya teman-teman, tapi ini bekas kunyit jadi warnanya agak kuning ya, tapi ini udah bersih. Kemudian ini akan aku peras karena airnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya sudah kering kayak gini. Kemudian kita sisihkan sebentar ya. Selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng, lalu kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita cincang. Ini yang sedikit ya teman-teman. Kemudian kita tumis sampai bawang putihnya harum. Kalau misalnya sudah harum, boleh masukkan ebi kering. Ini sebanyak 3 sendok makan. Ini ebinya tadi aku rendam dulu dengan air hangat, lalu aku haluskan seperti ini. Kemudian ini ebinya akan kita tumis sampai matang atau harum. Kalau minyaknya agak kurang, boleh ditambahkan ya. Nah, ini ebinya sudah matang dan harum. Kemudian masukkan bengkuang yang tadi udah kita parut ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kebetulan ini wajannya agak kekecilan ya, jadi aku agak sulit buat aduknya. Kemudian di sini aku kasih bumbunya, ada garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk juga. Boleh juga ditambahkan dengan gula. Ini disesuaikan aja ya untuk banyaknya. Jadi teman-teman boleh koreksi rasa. Nah, tadi aku menggunakan lada hitam ya. Kalau teman-teman ada lada putih itu boleh banget. Nah, ini sudah matang. Ini kita sisihkan sampai dingin ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin kulitnya. Ada 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, ada garam, mecin. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur. Kemudian masukkan 500 ml air. Masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini biar nanti lebih kalis ya teman-teman. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk, karena ini bahannya akan menjadi berat dan jadi padat ya teman-teman. Nah, ini sudah menjadi padat ya. Terus aja kita aduk seperti ini sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman. Ini boleh langsung kita angkat ya. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Ini kita diamkan aja sampai hangat atau dingin ya teman-teman, karena kalau masih panas ini bakalan lebih lengket ya. Nah, ini bahan kulitnya sudah hangat ya teman-teman. Kemudian di sini mau aku bagi dulu jadi 2 biar digilasnya lebih mudah ya teman-teman. Nah, kalau misalnya agak lengket, ini rolling pinnya kita kasih minyak goreng aja. Kemudian kita pipihkan kulit
coipannya seperti ini, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ini ketebalannya dikira-kira aja, lalu kita cetak menggunakan gelas seperti ini atau benda bulat ya teman-teman. Nah kalau misalnya ini agak kekecilan, ini teman-teman lebarkan aja, kita tarik-tarik kayak gini ya teman-teman. Lalu kita kasih isian bengkuangnya secukupnya aja ya teman-teman, biar nanti nggak sobek ya waktu nanti dikukus. Kita lipat, kita rekatkan seperti ini ya teman-teman, biar hasilnya tidak keluar setelah dikukus nanti. Untuk membentuknya ini aku ada dua cara ya teman-teman. Kalau yang pertama kita gilas dulu lalu kita cetak menggunakan gelas. Yang kedua aku langsung pakai sendok takar kayak gini. Lalu kita pipihkan menggunakan tangan ya, sambil kita kasih tepung tapioka biar tangannya nggak lengket. Kemudian kita kasih isian. Nah cara kedua ini kayaknya lebih enak dan lebih gampang ya teman-teman daripada yang pertama. Aku lebih suka dengan cara yang kedua. Kemudian ini aku lanjutkan berulang sampai selesai. Untuk besar kecilnya ini disesuaikan dengan harga jual aja ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjutkan berulang sampai selesai. Kalau sudah selesai ini bisa langsung untuk kita kukus ya. Nah ini bagian alas kukusannya tadi udah aku olesin dengan minyak biar nggak lengket. Nah kemudian ini langsung akan aku kukus kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah 10 menit ini udah matang, matikan api kompornya. Kemudian ini langsung kita oleskan minyak bawangnya teman-teman biar lebih harum. Ini kita oleskan semuanya. Kemudian kita susun satu pak ini, satu mika ini isi 4 ya. Ini per piecesnya aku jual 2.500-an. Kemudian kita tambahkan minyak bawang di atas coipannya ya teman-teman. Ini dari tampilannya udah menggoda banget dan harum banget ya teman-teman. Nah di sini aku juga tambahkan cocolan saus sambal ya teman-teman. Karena ini durasinya kepanjangan, jadi teman-teman bisa lihat resepnya di kolom deskripsi ya. Nah ini cara makannya kayak gini ya teman-teman. Bisa kita cocol dengan sausnya kayak gini. Ini enak banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai saus sambal, bisa langsung dimakan kayak gini. Ini juga enak banget. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.